Xuanwu menarik napas dalam-dalam. Bahkan jika kita gugur di medan perang, setidaknya kita harus meninggalkan bara api bagi negara Huaxu. Biarkan Zhang Yi membawa yang lain melarikan diri. Dengan kemampuannya, setidaknya dia bisa melindungi cukup banyak orang agar bangsa Huaxu tidak sampai musnah dan punah. Setelah mendengarkan perkataan Xuanwu, hati Zuke dan Tu Yunli menjadi sangat berat. Mereka sangat memahami bahwa Zhang Yi mampu memimpin seluruh kekuatan negara Huaxu untuk mengalahkan Kekaisaran Wuluan. Tetapi hal itu hanya bisa tercapai dengan mengerahkan kekuatan nasional secara penuh untuk mengisi daya pada tubuh manusia itu. Namun, metode semacam itu, pertama, membutuhkan waktu persiapan yang sangat panjang dan tidak mungkin digunakan secara tergesa-gesa. Kedua, demi menyelamatkan mereka bertiga, Zhang Yi harus membayar harga sebesar itu. Apakah sepadan? Ketiga orang itu menimbang-nimbang di dalam hati mereka, lalu tanpa sadar tersenyum pahit. Mereka memang tidak memiliki nilai sebesar itu. Hei, kalian masih menunggu apa? Lu Xiao berkata dengan nada tidak sabar. Cepat minta bantuan. Aku beri kalian waktu 20 menit. Jika manusia terkuat itu tidak datang, aku akan membunuh kalian. Hati Zuke, Xuanwu, dan yang lainnya dipenuhi kepahitan. Namun mereka telah mengambil keputusan untuk tidak dengan mudah meminta bantuan pada Zhang Yi. Harus ada harapan terakhir yang disisakan bagi negara Huaxu. Adapun bantuan dari distrik besar lainnya, itu sama sekali tidak perlu dipertimbangkan. Jaraknya terlalu jauh. Orang tercepat sekalipun baru bisa tiba setidaknya setengah jam kemudian. Selain Zhang Yi, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka. Huogui menggigit pecahan batu. Suaranya mengandung tawa. Perempuan itu sebenarnya cukup cantik, hanya saja terlalu lemah. Tatapan Shutun tampak aneh. Ia berkata dengan nada bercanda. Kau menyukai yang seperti itu? Tidak mungkin kan? Dia itu bangsa asing. Huogui mengangkat bahu. Maksudku adalah kemampuannya sangat indah. Batas atasnya seharusnya sangat tinggi. Sayang sekali sejarah generasi ke-6 terlalu singkat, penelitian terhadap energi spiritual, atau kemampuan khusus terlalu dangkal. Dia belum mengerahkan kekuatan sejatinya. Shutun menguap ringan. Kilatan dingin melintas di matanya. Manusia generasi ke-6 sudah terpuruk sampai tak berbentuk. Sepertinya Lu Xiao sendirian saja sudah cukup. Suara mereka tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga Zuke dan yang lainnya. Zirah es Xuanwu telah meleleh lebih dari setengah. Napas Tu Yunli terengah-engah, dan api biru Zuke bergoyang-goyang di tengah kobaran api, nyaris padam. Situasi pertempuran sepenuhnya condong ke arah yang merugikan mereka. Mereka tidak akan bertahan. Di pusat komando kota Donghai, Li Guangxiao menghantam meja dengan telapak tangannya. Amarah memenuhi sorot matanya. Zhu Zeng, di mana Zhu Yumu? Suruh dia maju bertempur. Jika tidak segera pergi, Xuanwu dan yang lainnya akan mati di sana. Di ujung lain komunikasi, cahaya kota Baoxue tampak redup. Zhu Zeng duduk di kursi kulit hitam yang lebar. Keningnya berkerut dalam, jari-jarinya mencengkeram tepi meja dengan kuat. Lan Xincheng mengingatkan dengan suara pelan. Panglima, luka di pihak Xuanwu sangat parah. Jika terus seperti ini, mereka mungkin akan... Zhu Zeng tidak menjawab. Ia memejamkan mata dan di benaknya terbayang wajah Juyu yang dingin dan memesona seperti salju. Itu adalah kartu trufnya. Senjata pamungkas terakhirnya. Jika dia turun tangan dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka sebagai panglima tertinggi distrik Jiangnan, ia tidak akan memiliki modal apapun lagi. Karena pada dasarnya, wibawanya di distrik Jiangnan memang sudah sangat lemah. Keberadaan Zhang Yi telah menekannya selama 5 tahun penuh. Tanpa Zuyu yang melindunginya, mungkin ia sudah lama digulingkan dari jabatannya. Dengan suara berat ia berkata, "Tunggu sebentar lagi." Raungan marah Li Guangxiao terdengar melalui komunikasi. "Tunggu! Kalau menunggu lagi, tidak akan ada orang yang tersisa." Alis Zhu Zeng bergerak. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Aku akan mencoba menghubungi kaos." Suara Li Guangxiao terdiam sejenak. Lalu ia menarik napas dalam-dalam dan berkata,
Seharusnya kau sudah melakukan itu sejak awal. Sebenarnya, semua orang di dalam hati mereka sangat memahami bahwa ketika menghadapi serangan bangsa asing, satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan hanyalah Zhang Yi. Meskipun setelah 5 tahun perkembangan, mereka telah merampas seluruh sumber daya Kekaisaran Wuluan dan memperoleh metode meditasi bulan dari Zhang Yi. Sehingga dalam waktu singkat para ahli di negara Huaxu bermunculan seperti letupan. Bahkan individu dengan tingkat uskup pun telah muncul lebih dari 1 orang. Namun sekarang, para pengguna kemampuan dengan indeks sekitar 30.000 poin sudah tidak mampu mengubah keseluruhan situasi pertempuran. Zhu Zeng mengerutkan keningnya erat-erat. Pada akhirnya, dengan perasaan terpaksa, ia tetap memberanikan diri menekan nomor komunikasi Zhang Yi. Kota Tianhai, puncak benteng. Zhang Yi duduk di tempat tertinggi dengan kedua tangan saling menyilang, memandang ke bawah ke arah malam. Sebuah senapan, runduk pertahanan kota, yang sangat besar berdiri dingin dan sunyi di sampingnya. Itu adalah senjata dengan daya hancur tertinggi yang saat ini berhasil dibuat oleh Lukeran. Jika digabungkan dengan kemampuan Zhang Yi, senjata itu dapat mengunci target hingga jarak 200 km dan melakukan penembakan ultra kuat. Bahkan individu tingkat kesatria pun akan sangat mewaspadainya. Zhang Yi berada di sini, menunggu siapapun yang berani datang menyerang. Seluruh kota tampak tenang dan teratur. Lampu menara pertahanan berkelip-kelip. Kakek, cucu Anda menelepon. Perangkat komunikasi mengeluarkan suara pemberitahuan, dan Zhang Yi mengangkat alisnya. Zhu Zeng, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum penuh arti. Ia tentu tahu masalah di perbatasan 2 distrik besar itu. Bagaimanapun, di seluruh negara Huaxu, jika ada sedikit saja gejolak, tak seorang pun berani menyembunyikannya. Mereka justru berharap keributan itu diketahui seluruh negeri, agar bisa mendapatkan bantuan dari pihak lain. Zhang Yi dengan tenang memerintahkan sistem cerdas untuk menyambungkan komunikasi. Di layar, wajah Zhu Zeng dipenuhi kecemasan. Saudara Zhang Yi, kami tidak bisa bertahan lagi. Di kota Anma, perbatasan Donghai dan Jiangnan, bangsa asing melakukan invasi besar-besaran. Mereka bisa mengendalikan magma dan membakar wilayah yang luas. Korban sipil tak terhitung jumlahnya. Xuanwu, Zhu Ke, dan Tu Yunli bertiga sudah pergi menghadang, tapi semuanya terluka parah. Sekarang aku hanya bisa menurunkan harga diri dan memohon agar kau turun tangan. Mendengar itu, Zhang Yi bertanya dengan datar. Di mana Zhu Yu? Zhu Zeng sudah menyiapkan alasan. Ia melirik Zhu Yu di sampingnya, lalu menghela napas dan berkata, Kota Anma sangat dekat dengan kota Baoxue. Zhu Yu harus melindungi kota Baoxue. Jadi, Zhang Yi memotong ucapannya. Melindungimu, kan? Zhu Zeng, bukan. Sudahlah, kita sudah saling mengenal begitu lama. Tidak perlu membuang waktu. Kirimkan gambar situasi di lokasi, biar aku lihat. Ia perlu menilai tingkat peradaban lawan terlebih dahulu, baru memutuskan apakah akan turun tangan. Membantu Zhu Zeng tidak terlalu menarik baginya. Namun memanfaatkan kesempatan ini untuk merampas sumber daya suatu peradaban, itu sangat menarik. Lagi pula, pihak lawan yang lebih dulu memicu peperangan, maka tidak mungkin diselesaikan secara damai. Begitu dipastikan bahwa mereka lebih lemah darinya, maka maaf saja, Zhang Yi pasti akan bersikap tanpa ampun. Zhu Zeng segera mengirimkan semua rekaman gambar kepada Zhang Yi. Zhang Yi memanggil Yang Xinxin dan memutar rekaman itu dengan kecepatan 8 kali. Keningnya langsung berkerut. Bahkan Xuanwu, Zhu Ke, dan Tu Yunli bertiga saja harus bertarung selama itu. Manusia magma ini kenapa selemah ini? Yang Xinxin meliriknya dengan tenang. Akan pergi membantu? Zhang Yi menyipitkan mata, menatap ke arah langit. Hari pertama pembukaan segel, orang-orang yang tidak tahu diri memang masih sedikit. Tempat itu, bolak-balik tidak sampai 1 menit. Pergi bermain sebentar juga boleh. Lagi pula, ia menyeringai, memperlihatkan gigi yang dingin dan tajam. Banyak orang mengira manusia generasi ke-6 itu kesemok lunak yang bisa diremas sesuka hati. Aku juga perlu mencari kekuatan yang tidak tahu diri untuk dijadikan contoh, agar mereka tahu bahwa aku, Zhang Yi, dan Tianhai kami bukan pihak yang bisa diprovokasi.
Setelah memastikan bahwa Lu Xiao hanyalah sampah, dengan indeks kemampuan lebih dari 30.000 poin, Zhang Yi memutuskan untuk pergi melihatnya secara langsung. Ia kembali menghubungi komunikasi Zhu Zheng. Pada saat itu, Zhu Zheng juga sedang menunggu dengan cemas. Begitu sambungan terhubung, Zhu Zheng segera bertanya dengan nada hampir memohon. "Adik Zhang Yi, anggap saja aku memohon padamu. Tolong datang sekali ini. Kami benar-benar membutuhkanmu. Jika kau tidak segera datang, Xuan Wu dan yang lain akan gugur di medan perang." Ekspresi Zhang Yi tetap tenang. Suaranya rendah dan dalam. "Aku harus menjaga Tianhai. Jika aku pergi, siapa yang akan menekan gejolak kuno di sini?" Biasanya, pada saat seperti ini, pembicaraan akan masuk ke tahap tawar-menawar. Zhu Zheng hampir berteriak, "Tianhai untuk sementara aman. Ras asing di sini sudah gentar olehmu. Tapi kalau kota Anma jatuh, seluruh garis selatan akan runtuh. Kumohon padamu, Zhang Yi. Kau satu-satunya yang mampu melawan mereka. Asal kau bersedia turun tangan dari 2 wilayah besar kami, apapun yang kau butuhkan, silakan katakan." Pandangan Zhang Yi beralih ke proyeksi holografik siaran langsung di sampingnya. Di dalam gambar, sosok Lu Xiao berdiri angkuh di tengah lautan api. Tubuh raksasa Xuan Wu tergeletak di tanah, zirah tebalnya telah hancur di banyak bagian. Zuke hampir tak sadarkan diri, sementara Tu Yunli memuntahkan darah. Di hadapan mereka, aura anggota klan Zhurong itu bagaikan gelombang pasang. Gelombang api merah yang membara hampir menutupi seluruh layar. Cuma klan Zhurong tingkat uskup putih saja. Zhang Yi menguap pelan. "Masih cukup layak membuatku datang sekali." Ia berbalik, menatap ke luar jendela. Langit malam diterangi cahaya merah dari kejauhan. "Tianhai untuk sementara baik-baik saja," katanya pelan. "Ingat ini, kalian berutang satu budi besar padaku." Di matanya, 2 wilayah besar itu miskin seperti pengemis. Ia benar-benar tidak membutuhkan apapun dari mereka saat ini. Lebih baik utangnya disimpan dulu. Jika suatu hari ia membutuhkan sesuatu, barulah ia akan menagihnya. Zhu Zheng tentu saja langsung menyetujuinya tanpa ragu. Di pihak Li Guangxiao, selama Zhang Yi bersedia menyelamatkan 2 kekuatan tempur puncak mereka, pria itu bahkan bisa berlutut dan memanggilnya ayah. Karena itu, keduanya sama-sama menyetujuinya dengan penuh kelegaan. Zhang Yi mengakhiri komunikasi, lalu berdiri dari atas kubah raksasa berbentuk bola benteng Tianhai. Ia meregangkan tubuh dan berkata kepada Yang Xinxin, "Aku pergi sebentar. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, segera hubungi aku. Aku akan kembali dalam waktu 1 menit. Nasteno." Dengan kemampuan perjalanan ruang, jarak pelepasan gerbang dimensi yang bisa ia capai sudah mencapai 50.000 meter. Jadi, jarak beberapa ratus kilometer bukanlah sesuatu yang jauh. Langit yang dipenuhi api membara, tampak seperti gerbang neraka yang terkoyak. Xuan Wu, Zuke, dan Tu Yunli bertiga sudah berada di ambang batas. Nafas mereka lemah, darah bercampur dengan tanah hangus, tubuh mereka terhuyung-huyung di tengah lautan api. Api biru Zuke telah meredup, baju es Xuan Wu retak dan pecah berkeping-keping, sementara tubuh Tu Yunli hangus seluruhnya. Ia berlutut setengah, tinjunya masih terkepal erat. Lu Xiao melangkah maju dengan langkah besar. Lava di bawah kakinya bergolak setiap kali ia menjejakkan kaki, dan tawanya menggema di antara gelombang api. Ini yang disebut generasi ke-6? Suaranya dingin dan arogan, membawa rasa superioritas bawaan. Satu persatu berjuang seperti semut. Serangga yang disinari api juga berani bermimpi menantang matahari. Ia mengangkat tangan kanannya. Api membara yang terkumpul di telapak tangannya mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Dengan suara rendah ia berkata, "Kalau yang terkuat yang kalian sebut-sebut itu tidak mau muncul, maka aku akan membunuh sepanjang jalan, sampai di daratan ini. Tidak ada lagi generasi ke-6. Xuan Wu mengertakkan gigi kuat-kuat, suaranya serak. "Kau, jangan bermimpi." Mata Zuke berkilau oleh air mata yang tertahan. "Kalau begini terus, kita akan musnah semua." Dengan sisa tenaga terakhirnya, Tu Yunli meraung dan menerjang Lu Xiao. Namun, ia ditepis begitu saja dengan satu telapak tangan, lalu terlempar keras ke dalam lahar.
Lu Xiao mendongak. Cahaya api terpantul di pupil emas merahnya, seakan ia telah melihat betapa kecilnya seluruh dunia ini. Ia perlahan mengangkat tangan. Api di telapak tangannya berubah menjadi puluhan ular cahaya cair yang menerjang ke arah ketiganya. Mati saja kalian, makhluk darat rendahan. Di menara tinggi kejauhan, Shu Tun dan Huo Gui masih menyaksikan dengan dingin. Huo Gui menggigit sebongkah batu hangus di sudut mulutnya dan tersenyum mengejek. Lu Xiao mulai membersihkan medan. Shu Tun mengangguk ringan. Bagus. Biarkan para generasi ke-6 rendahan ini mengerti bahwa era mereka seharusnya sudah berakhir. Tepat pada saat itu, sebuah hembusan angin melintas. Arah nyala api tiba-tiba berubah. Suhu antara langit dan bumi mendadak turun sesaat. Tidak ada petir, tidak ada gelombang energi, tidak ada fenomena aneh apapun. Hanya sebuah keheningan yang ekstrim. Alis Lu Xiao sedikit berkerut, jantungnya bergetar. Ia merasakan sesuatu. Sebuah keberadaan yang belum pernah ia sadari sebelumnya muncul di ruang ini. Angin itu datang perlahan dari antara reruntuhan di kejauhan. Sesosok bayangan melangkah di atas abu dan bara, menembus api dengan langkah mantap. Itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Langkahnya begitu ringan hingga tak menimbulkan suara sedikit pun, bahkan api pun terbelah di sekeliling kakinya. 1 menit yang lalu, ia masih berada di kota Tianhai. 1 menit kemudian, ia sudah tiba di medan perang klan Jurong. Ia muncul begitu saja, gerbang dimensi terbuka. Segala fenomena membentuk pertahanan mutlak di sekeliling tubuhnya, sehingga seluruh panas ekstrem di sekitar tidak mampu menembusnya. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada gelombang udara. Ia seolah menampakkan diri langsung dari udara. Tenang, dingin, namun menyelimuti segalanya dengan tekanan yang membuat orang sulit bernapas. Ketika indeks kemampuan mencapai tingkat tertentu, seiring evolusi makhluk hidup, indera ke-6 juga menjadi sangat tajam. Terutama saat berhadapan dengan sosok kuat, naluri untuk merasakan bahaya akan meningkat drastis. Karena itu, meskipun Zhang Yi tidak menggunakan kemampuan apapun, hanya dengan kemunculannya dari kehampaan, Lu Xiao, yang tadi tertawa liar, sudah merasakan api di permukaan kulitnya mulai mendingin. Zhang Yi bahkan tidak melirik Lu Xiao. Ia hanya mengangkat kepala, memandang medan perang di depan, menyapu langit yang memerah oleh api, serta mayat-mayat di atas tanah hangus. Barulah kemudian pandangannya jatuh ke tubuh Lu Xiao. Tatapan itu bagaikan dewa dari luar angkasa yang memandang dunia fana. Ras yang sama dengan pendekar berzirah emas itu. Lumayan menarik. Tawa Lu Xiao terhenti sesaat. Kilatan keterkejutan melintas di matanya. Jadi, kau yang disebut-sebut sebagai manusia terkuat generasi ke-6. Zhang Yi tidak menjawab. Ia hanya meliriknya dengan sangat ringan. Lalu, jari telunjuk tangan kanannya bergerak sedikit. Nyaris tak terlihat. Tidak ada gelombang energi. Tidak ada fenomena apapun. Langit dan bumi sunyi. Lu Xiao masih ingin mengejek. Senyum tipis baru saja terangkat di sudut bibirnya. Namun pada saat itu juga, tubuhnya tiba-tiba menegang. Krak! Suara yang amat pelan. Daging dan udara terpotong bersamaan. Tubuh yang mampu menahan panas lava, sekeras logam dan besi, saat terbelah justru mengeluarkan suara yang jernih dan tajam. Senyumnya belum sempat memudar, ketika tubuhnya, seperti kaca, retak perlahan. Dari bahu ke pinggang, dari pinggang ke kaki, garis-garis halus muncul satu demi satu. Vertikal dan horizontal, tersusun rapi, membentuk kotak-kotak seragam di sekujur tubuhnya. Itu adalah pemotongan ruang. Lebih tepatnya, pemisahan tingkat tinggi. Tanpa suara, tanpa wujud, bahkan tanpa jejak serangan atau gerakan awal. Saat niat Zhang Yi lahir, serangannya sudah lebih dulu jatuh ke sasaran. Lu Xiao menunduk. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul di matanya. Ia ingin berbicara, tetapi yang jatuh lebih dulu adalah setengah tempurung kepalanya yang terpotong rapi. Rahang, hidung, mata. Ia melihat tangannya sendiri melayang turun perlahan di udara. Api masih menari di ujung jari. Ia melihat tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan geometris yang teratur, meluncur diam-diam di udara. Seluruh proses itu sunyi, nyaris ganjil. Tidak ada ledakan,
Tidak ada jeritan. Hanya suara angin menyapu abu. Penguraian dawai dimensi. Kemampuan tipe ruang yang dapat memisahkan secara merata semua eksistensi dalam radius 3000 meter melalui pemisahan ruang. Api yang berkobar padam, langit dan bumi kembali sunyi. Wajah Lu Xiao yang masih menyunggingkan senyum seolah tertinggal dalam sisa kehangatan udara. Namun, tubuhnya telah lama berubah menjadi serpihan daging yang tak terhitung jumlahnya, terbakar dan perlahan berjatuhan. Senyum itu pun lenyap bersama kilau redup, seakan tak pernah ada. Bahkan, ia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah mati. Segalanya membeku selama beberapa detik. Pada saat berikutnya, keheningan antara langit dan bumi dipecahkan oleh tarikan napas penuh keterkejutan. Shutun dan Fire Ghost di atas menara tinggi serentak membeku di tempat. Pupil mata Fire Ghost menyusut hingga sebesar ujung jarum. Suaranya serak. Ini tidak mungkin. Lu Xiao mati. Dia benar-benar mati. Bagaimana mungkin dia mati? Bajingan itu, apa sebenarnya yang telah dia lakukan? Shutun menatap Zhang Yi tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, ekspresinya menjadi serius. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lu Xiao, tingkat uskup putih, benar-benar dilenyapkan hanya dengan satu serangan. Makhluk apa sebenarnya dia ini? Catatan, jangan tanya kenapa mereka juga menyebut uskup putih, pokoknya terjemahan. Ia berbisik dengan suara serak. Bukan manusia. Dia sama sekali bukan manusia. Karena Zhang Yi dan mereka yang baru saja mereka lihat, Zuke, Xuanwu, serta Tu Yunli, dan yang lainnya, sama sekali tidak tampak seperti makhluk dari jenis yang sama. Jika memang sama, lalu mengapa selisih kekuatan bisa sedemikian besarnya? Ujung jari Fire Ghost bergetar halus. Api miliknya secara naluriah mengerut, seperti binatang buas yang secara otomatis merunduk di hadapan yang lebih kuat. Bahkan ini bukanlah sesuatu yang ia lakukan dengan sengaja, melainkan naluri tubuhnya yang mengalahkan pemikiran sadar. Xuanwu, Zuke, dan Tu Yunli masih mempertahankan posisi bertarung, namun tak mampu bergerak. Tubuh mereka hampir bersamaan bergetar, lalu ekspresi tak percaya membeku di wajah masing-masing. Mata biru es Zuke bergetar pelan. Ia memandang Zhang Yi, suaranya hampir gemetar. Dia benar-benar masih manusia. Ia tahu Zhang Yi sangat kuat, teramat kuat. Namun, ia merasa telah berusaha semaksimal mungkin membayangkan seberapa kuat Zhang Yi sebenarnya. Baru ketika ia menyaksikan sendiri Zhang Yi bergerak, ia benar-benar memahami betapa miskinnya imajinasinya. Perbedaan antara indeks kemampuan 26.000 poin dan 52.000 poin bukanlah 1 kali lipat, melainkan jurang tak terjembatani antara cakrawala dan jurang maut. Tu Yunli menelan ludah. Darah menetes sedikit demi sedikit dari sudut mulutnya. Organ dalamnya hancur, nyaris mati. Wajahnya yang semula gagah kini dipenuhi rasa hormat dan malu. Aku bahkan tak bisa menangkap momen saat dia bergerak. Kita sama sekali bukan eksistensi di tingkat yang sama dengannya. Xuanwu menarik napas dalam-dalam. Napas dingin berubah menjadi kabut putih yang menyembur dari hidung dan mulutnya. Kami mengira diri kami adalah penjaga negara Huaxu, tetapi di hadapannya, kami bahkan tak pantas disebut percikan api. Hati ketiganya dipenuhi guncangan dan rasa malu. Musuh yang tak mampu mereka hadapi, meski mengerahkan seluruh kekuatan, bahkan tak mampu bertahan satu tarikan napas pun di hadapan Zhang Yi. Perbedaan itu bagaikan jurang antara manusia dan dewa. Di dalam pusat komando wilayah Laut Timur, Li Guangxiao hampir menempelkan seluruh wajahnya ke layar. Pupil matanya membesar karena keterkejutan. Beberapa detik kemudian, ia mengembuskan napas panjang dengan berat. Jakunnya bergerak naik turun. Gila, inilah monster yang sesungguhnya. Ia menyeringai lebar, bahkan tertawa. Nada suaranya tak mampu menyembunyikan kegembiraan dan kebanggaan. Anak ini sudah sepenuhnya berada di luar jangkauan perbandingan kita. Dia sudah berdiri di dimensi yang lain. Ia menoleh ke arah ajudannya. Catat ini, mulai sekarang, tingkat kekuatan tempur negara Huaxu harus didefinisikan ulang.
Pada saat yang sama, di kota Blizzard, Zhu Zeng hampir melompat berdiri dari kursinya. Dokumen di atas meja berserakan ke lantai. Dia membunuh seketika ahli kuat dari ras asing itu. Suaranya dipenuhi guncangan dan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Bahkan Hou Tu belum tentu bisa mencapai tingkat ini, bukan? Ia menatap sisi wajah Zhang Yi yang tenang dan dingin di layar, lalu tiba-tiba merasa familiar. Seolah-olah 2 tahun lalu, saat pertama kali ia melihat wujud Bai Longzi, perasaannya juga sama. Kekuatan seperti itu, sikap seperti itu, melampaui segalanya. Lan Xincheng membelalakkan mata dan tergagap. Ini sudah melampaui ranah manusia berkemampuan khusus. Kekuatannya benar-benar seperti dewa. Dada Zhu Zeng naik turun, napasnya cepat, ekspresinya sangat rumit. Dia bukan manusia lagi, gumamnya. Dia telah melampaui semua batas. Di belakang mereka, Zhu Yu berdiri diam dengan wajah tenang. Namun, sepasang mata hitam legamnya bergetar pelan. Danau hatinya telah lama terguncang oleh gelombang raksasa. Ia menatap Zhang Yi di layar. Tatapannya amat kompleks, kekaguman, penghormatan, dan secercah kegembiraan yang sulit dijelaskan. Di medan pertempuran, api telah sepenuhnya padam. Angin kembali berembus, menggulung abu yang memenuhi tanah. Sosok Zhang Yi tetap berdiri tegak di atas tanah hangus itu. Ekspresinya datar, seolah baru saja melakukan sesuatu yang sangat biasa. Ujung jarinya bergerak ringan. Segumpal energi berwarna emas gelap perlahan berkumpul, lalu ia simpan ke dalam telapak tangannya. Itulah sumber kemampuan Lu Xiao, murni dan membara, mengandung kekuatan api yang mampu membakar segalanya. Zhang Yi dengan santai menyegelnya ke dalam ruang dimensi lain. Sikapnya setenang saat memungut sebuah batu kecil. Xuan Wu bangkit dengan susah payah. Tubuhnya yang sebesar gunung penuh bekas hangus. Dengan sepenuh hati, ia menundukkan pandangan, suaranya serak, yang mulia kekacauan. Serangan barusan itu, apa sebenarnya? Zhang Yi menoleh, tatapannya datar, dengan senyum samar yang bukan senyum, hanya trik kecil. Aku menyebutnya penguraian dawai dimensi. Zuke sedikit membelalakkan mata, bergumam mengulang. Dimensi, penguraian dawai? Tu Yunli tersenyum pahit sambil menghapus darah di sudut mulutnya. Itu benar-benar nama yang patut dihormati. Zhang Yi tidak melanjutkan penjelasan. Ia hanya menatap sekeliling, nadanya santai, seperti sedang menanyakan cuaca. Aku dengar, ada ras asing yang sangat kuat di sini. Ia menyapu pandangan, berhenti sejenak pada reruntuhan di kejauhan, arah tempat Shutun dan Fire Ghost berada. Namun segera mengalihkan pandangannya. 2 orang itu tidak memberi kesan terlalu kuat. Di mana mereka? Ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sunyi. Kesunyian yang mematikan. Xuan Wu dan 2 lainnya saling berpandangan, tatapan mereka amat kompleks. Zuke tak kuasa menahan diri, menggigit bibir dan terbatuk pelan. Itu yang barusan telah Anda selesaikan. Zhang Yi terdiam cukup lama. 3 orang itu pun ikut terdiam bersamanya. Setelah beberapa saat, Zhang Yi menghela napas. Kalian berlatihlah dengan baik ke depannya. Ketiganya diliputi rasa malu. Meski luka berat, wajah mereka tetap memerah. Pandangan Zhang Yi beralih tenang ke kejauhan. Beberapa orang itu terus berpura-pura jago di sana. Sepertinya memang punya sedikit kemampuan. Di kejauhan, Shutun dan Fire Ghost di atas menara tinggi membeku di tempat. Fire Ghost menelan ludah dengan susah payah, berbisik serak. Dia sedang melihat kita. Tatapan Shutun dingin. Api di seluruh tubuhnya telah lama padam, hanya ketakutan di dalam hati yang masih membara. Namun Zhang Yi bahkan malas melirik untuk kedua kalinya. Ia hanya mengangkat kaki dan melangkah maju. Angin di bawah kakinya terdiam. Abu berputar mengikuti langkahnya, membawa aura pembantaian yang ganjil. Di antara langit dan bumi, satu-satunya suara hanyalah langkah kakinya. Mantap, jelas, namun seperti tabuhan jenderang perang yang menghantam jantung setiap makhluk hidup. Pada saat itu, baik Shutun maupun Fire Ghost atau Xuan Wu,
Zuke, dan Tu Yunli semuanya memunculkan satu pikiran yang sama di dalam hati. Ini bukan seorang prajurit, dan dia juga bukan datang untuk bertarung. Bukan satu tingkat yang sama, lalu bagaimana bisa disebut pertempuran? Dia adalah sang penghakim. Di bawah langit yang dipenuhi kobaran api, udara bergetar seperti kaca yang diremukkan. Pecahan tubuh Lu Xiao jatuh ke dalam magma dan perlahan-lahan terbakar. Abu belum sepenuhnya menghilang ketika Shutun dan Huogui saling memandang dengan ketakutan yang luar biasa. Pupil mata mereka menyusut bersamaan. Api di kedalaman tatapan mereka nyaris dipadamkan oleh tekanan tak terlukiskan itu. Perasaan itu seperti berdiri di hadapan Sang Pencipta. Shutun berbicara lebih dulu. Suaranya serak dan dingin, seolah memaksa diri menahan rasa takut. Manusia generasi ke-6, kalian mengira dengan membunuh satu Lu Xiao saja sudah bisa berdiri sejajar dengan klan Jurong? Tawanya rendah dan parau, namun menyiratkan keganasan yang nyaris runtuh. Kau pikir dirimu kuat? Itu hanyalah ilusi sesaat. Klan Jurong kami menguasai sumber api, kekuatan kehancuran yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Huogui mengaum menyambung, seakan mengubah ketakutan menjadi amarah. Kau hanyalah produk cacat dari generasi ke-6. Kami inilah garis keturunan para dewa. Kau kira dengan kekuatanmu seorang diri bisa menggulingkan seluruh klan? Lelucon! Belum sempat kata-kata itu usai, Zhang Yi bergerak. Hanya dalam sekejap. Tadinya ia masih berdiri beberapa kilometer jauhnya di atas tanah hangus. Pada detik berikutnya, kilau cahaya menyambar di ruang hampa. Sosok Zhang Yi telah muncul tepat di hadapan Shutun dan Huogui. Perpindahan ruang tiba seketika. Jarak antara dua titik telah kehilangan makna di matanya. Ia tidak dengan sengaja melepaskan aura apapun, tetapi tekanan dahsyat yang barusan memusnahkan Lu Xiao dalam sekejap sudah cukup membuat kepala Shutun dan Huogui nyaris meledak. Ketakutan! Ketakutan akan kematian menyelimuti hati mereka, membuat dua prajurit kuat. Klan Jurong itu seketika membeku dingin, hampir secara naluriah. Shutun mengangkat kedua tangannya, menyalakan api pembakar dunia khas klan Jurong. Itu adalah energi panas tinggi yang mampu melelehkan logam dan menguapkan ruang. Namun sebelum sempat dilepaskan sepenuhnya, sebuah jari menunjuk ringan ke arah kepalanya. Terlalu berisik. Suara Zhang Yi tenang, bahkan mengandung sedikit ketidaksabaran. Sunyi. Tidak ada jeritan. Tubuh Shutun mulai dari puncak kepala terbelah, seolah dipotong oleh bilah tak kasat mata. Retakan menyebar cepat seperti jaring laba-laba. Detik berikutnya, seluruh dirinya runtuh tanpa suara, berubah menjadi debu beterbangan. Bahkan energinya pun dimusnahkan sepenuhnya. Huogui benar-benar terpaku. Ketakutan membuat otot-ototnya kaku, hingga ia nyaris tak bisa bernapas. Ia hampir tak percaya pada apa yang dilihatnya. Seorang prajurit setingkat uskup putih, di tangan lawannya bahkan tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Kau membunuh Shutun? Suaranya nyaris melengking. Zhang Yi tidak menjawab. Ia hanya mengangkat pandangan, menatapnya dengan dingin. Pada saat itu, seluruh bulu kuduk Huogui berdiri. Yang pertama adalah ketakutan ekstrem. Lalu, ketika ketakutan mencapai puncaknya, ia berubah menjadi amarah. Ia meraung keras, seluruh tubuhnya dilalap api merah menyala. Pergilah mati! Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya merah. Api bergulung-gulung seperti meteor jatuh, melesat langsung menuju Zhang Yi. Gelombang api berguncang, energi mengamuk seperti pasang. Pada saat itu, seluruh langit dan bumi seakan ditelan oleh kekuatan Huogui. Suhu tinggi memelintir cahaya, tanah meleleh menjadi magma, dan udara sekitar dipenuhi kabut merah yang membakar. Namun, ketika semuanya meredah, Zhang Yi tetap berdiri di tempat semula. Ruang di sekelilingnya memancarkan kilau gelap, membentuk medan bundar setengah transparan. Seluruh api, gelombang kejut, dan entitas energi. Saat menyentuh lapisan ruang itu, seolah jatuh ke jurang tanpa dasar dan lenyap tanpa jejak. Gerbang dimensi. Itulah ruang yang menelan segala energi, wilayah pribadi Zhang Yi. Serangan penuh Huogui seakan dilemparkan ke dalam kehampaan, tanpa menimbulkan satu riak pun. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin!
Tatapan Huo Gui telah runtuh sepenuhnya. Ia meraung sambil mundur. Zhang Yi perlahan mengangkat tangannya. Perlawanan memang menarik, tapi belum sempat kalimat itu usai. Rantai perak kehitaman meluncur seperti ular dari lengan kanannya. Dalam sekejap memanjang hingga puluhan meter. Permukaan rantai berkilau dengan rune dingin, berdenyut seperti makhluk hidup. Terlalu menjijikkan. Suara rantai membelah udara, tajam dan mematikan. Swish! Gerakan Huo Gui terhenti sejenak. Pada detik berikutnya, keempat anggota tubuhnya terpotong bersamaan. Sayatannya halus dan rapi, bahkan memancarkan keindahan yang brutal. Darah dan api cair menyembur bersamaan, diiringi bunyi logam patah. Ia belum sempat menjerit ketika rantai itu otomatis melilit naik, seperti ular berbisa membelit mangsa, mengikatnya sepenuhnya. Setiap kali rantai mengencang, terdengar dentuman nyaring yang menghancurkan simpul-simpul energi di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Jeritan Huo Gui merobek langit dan bumi, bergema di tengah kobaran api. Zhang Yi mengulurkan tangan kirinya, menempelkan telapak dengan ringan di dada Huo Gui. Rune pada rantai berkilau, perangkat cerdas dan modul komunikasinya meledak seketika. Tenang saja, aku belum akan membunuhmu. Nada suara Zhang Yi datar, seolah hanya menyatakan sebuah fakta. Karena sebuah lidah yang masih hidup, masih ada gunanya. Ia berbalik, menatap Zuke, Xuanwu, dan Tu Yunlie yang tertegun, tak mampu berkata-kata. Kalian pulang saja. Ucapannya tenang, seakan pertempuran besar barusan tidak layak disebut. Urusan selanjutnya akan kutangani. Kalimat kutangani itu mengandung banyak makna, menandakan Zhang Yi tidak akan berhenti di sini. Setelah ini, pasti akan ada gerakan yang lebih besar. Namun mereka tidak berani bertanya lebih jauh. Kekuatan yang diperlihatkan Zhang Yi hari ini telah sepenuhnya mengguncang mereka. Mereka hanya bisa menatap punggung sosok agung itu, mengikuti jejak langkahnya. Di ujung lautan api, punggung Zhang Yi diterpa angin senja. Ujung pakaiannya bergerak tanpa suara. Cahaya api di antara langit dan bumi padam di bawah kakinya hanya menyisakan bara yang berbisik tertiup angin. Pada saat itu, semua orang memahami. Perang ini, sejak detik ia muncul, sebenarnya sudah berakhir. Huo Gui terikat oleh rantai pemurnian dewa. Seluruh wujudnya telah dipukul kembali ke bentuk asal. Tubuhnya hangus legam, api menyala telah lama padam. Hanya sisa bara yang berkilau di permukaan kulitnya. Ia dijinjing Zhang Yi di leher, seperti ular raksasa berapi yang kehilangan martabat, diseret kembali ke benteng Tianhai. Di dalam benteng, cahaya terasa hangat. Yang Xinxin baru duduk menjaga benteng Tianhai kurang dari 5 menit ketika Zhang Yi kembali. Melihat sosok manusia terpotong yang dibawanya, ia berkedip lalu tersenyum tipis. Inikah prajurit klan Zhurong? Bentuk kehidupan yang menarik, mampu bertahan hidup di dalam magma. Tak heran ada yang bilang, sang pencipta gemar melempar dadu. Bahkan menciptakan kehidupan pun dilakukan dengan begitu sembarangan. Sudahlah. Yang penting makhluk ini sudah muncul dan berada di wilayah negara Huaxu. Jadi klan ini harus kita selidiki sampai ke dasarnya. Zhang Yi melepaskan genggamannya. Coba kita lihat dulu. Kalau itu ras yang sangat merepotkan, kita siapkan diri untuk melarikan diri, menuju sarang lama Kekaisaran Wuluan. Kalau kekuatan ras itu biasa-biasa saja. Hehehehe. Zhang Yi menyeringai dingin, sorot matanya sedingin es. Mereka akan benar-benar sial. Hantu api dilempar dengan keras oleh Zhang Yi ke tanah. Rantai pemurnian ilahi itu merayap dan meliuk seperti makhluk hidup, membelitnya erat di permukaan tanah. Kait-kait tajam menembus tubuhnya. Tidak membunuhnya, tetapi membuatnya sama sekali tak mampu bergerak, bahkan tak mampu bunuh diri. Prasasti pada rantai berkelip dengan cahaya perak pucat, laksana larangan dari kedalaman alam semesta, hingga bahkan gelombang energi pun membeku. Hantu api mendongak, sorot matanya masih menyisakan secuil keras kepala. 6 generasi manusia. Kalian pikir menangkapku bisa mengubah apapun? Api klan Zhurong kami akan membakar seluruh daratan. Boneka malaikat jatuh. Yang Xinxin mengangkat tangannya dengan ringan, malas berdebat lebih jauh.
Di matanya saat ini, hantu api tak lebih dari sebuah basis data pengetahuan. Boneka malaikat jatuh yang raksasa muncul dari kabut hitam. Busur panjang penghakiman terbentang, seberkas cahaya merah darah, tiba-tiba berkilat, mengembun dari telapak tangannya, dan berubah menjadi sebuah anak panah yang amat tipis. Anak panah itu tersusun dari jalinan merah muda dan merah tua, menyerupai hasrat cair, sekaligus benang jiwa yang tak kasat mata. Hantu api bahkan belum sempat memahami apa yang terjadi ketika anak panah itu telah menyelinap masuk ke dadanya. Tubuhnya bergetar hebat, lalu segera berubah menjadi kebingungan. Tidak ada rasa sakit, hanya saja, jauh di lubuk jiwanya, sesuatu telah diubah secara diam-diam. Pupil matanya berkontraksi hebat, lalu perlahan terwarnai oleh cahaya merah tua. Kesadarannya runtuh seketika, lalu tersusun kembali. Yang Sin menatapnya dengan tenang, dingin seperti dewa. Panah nafsu mampu merampas kehendak bebas, paling inti dari jiwa, lalu mengubahnya menjadi boneka. Seorang budak yang tanpa syarat mematuhi segala perintah tuannya. Beberapa detik kemudian, hantu api berlutut. Pandangannya patuh, suaranya serak saat berkata, "Tuanku, hantu api menerima perintah." Zhang Yi tersenyum tipis. "Bagus." Ia menoleh pada Yang Xin dan berkata, "Tanyakan kepadanya seluruh informasi tentang klan Zhurong." Yang Xin mengangguk pelan, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, lalu menyentuh dahi hantu api dengan lembut. Riakan energi menyebar, dan cahaya di seluruh aula meredup beberapa tingkat. Pupil hantu api berkelip dengan citra-citra terputus, tanda bahwa ingatannya sedang dipaksa untuk dibaca. Seiring kemampuan Yang Xin meningkat, cara membaca ingatan budak mungkin menjadi semakin sederhana, tak lagi perlu melalui penuturan panjang dari pihak lawan, melainkan langsung melalui resonansi mental untuk mengetahui ingatan lawan. Diiringi gumaman rendah, informasi mengalir keluar seperti gelombang pasang. Klan Zhurong bermukim di lapisan mantel dalam planet bumi, hidup sepanjang tahun di lautan lava. Dalam darah mereka mengalir inti api jantung batu, dengan suhu tubuh normal yang dapat mencapai 800 derajat. Dalam hal kekuatan bersenjata, kekuatan puncak terbagi menjadi 2 lapis. Lapis pertama adalah 3 orang, penguasa penjara api, Yan Jin, Chang Huoliu, dan Ran Yutian. Masing-masing menguasai 3 wilayah lautan lava. Mereka adalah raja sejati klan Zhurong, semuanya merupakan eksistensi tingkat kesatria. Lapis kedua adalah prajurit tingkat uskup, berjumlah 9 orang, termasuk Lu Xiao dan Shu Tun yang telah tewas, serta hantu api yang ada di hadapan mereka. Meski memiliki kekuatan tempur yang besar, peradaban dan teknologi mereka sangat terbelakang. Bahkan masih kalah dibandingkan dunia manusia. Karena dunia mereka tidak memungkinkan penggunaan material konvensional untuk membuat peralatan. Hampir semua bahan biasa akan meleleh oleh suhu tinggi. Namun, konversi energi dan struktur tubuh mereka telah mencapai batas ekstrim. Jadi begitu rupanya, sebuah suku yang relatif primitif. Zhang Yi mengusap hidungnya. Senyumnya tipis, tetapi kilau terang berkelebat di matanya. Ia paling menyukai lawan yang kuat secara fisik, namun sederhana secara pikiran. Lagi pula, tidak semua orang mendapat kesempatan seperti Columbus, membawa senapan api untuk melawan penduduk asli, bersenjata tombak, lalu langsung merampas kekayaan satu benua. Dengan kata lain, secara umum bisa disimpulkan bahwa kekuatan para manusia anomali mereka lebih kuat daripada kekaisaran Wuluan, tetapi kecerdasan dan teknologi mereka masih tertinggal di era lama. Bahkan bisa dikatakan, ancaman mereka masih kalah dibandingkan kekaisaran Wuluan. Hah! Yang Xin mengangkat pandangannya dan menganalisis dengan tenang. Mereka memiliki 3 kesatria tingkat kesatria. Jika dilihat dari pembagian level, kakak tetap harus menanganinya dengan hati-hati. Zhang Yi justru tertawa. Hati-hati? Bukankah itu sudah seharusnya? Ia memiringkan pandangan dan berkata pelan. Namun aku rasa, ini adalah sebuah investasi yang cukup bagus. Senyumnya perlahan berubah berbahaya. Karena mereka suka menyalakan api, maka pergilah ke wilayah mereka dan lihat api siapa yang lebih ganas. Ia berkata kepada Yang Xin, lanjutkan menguras otaknya.
Aku ingin memeras sebanyak mungkin informasi tentang klan Zhurong. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak perlu mengerahkan seluruh negeri. Timku, Zhang Yi, sudah jauh melampaui kekuatan pengerahan nasional 6 bulan lalu. Ia berbalik, memanfaatkan otoritas tertinggi sistem cerdas dan mengeluarkan perintah ke seluruh kota Tianhai. Beritahukan kepada seluruh personel masuk ke status siaga tertinggi. Pasukan bayangan segera berkumpul. Seluruh anggota internal benteng Tianhai segera berkumpul. Malam di benteng Tianhai sunyi, namun tegang. Di ruang konferensi tertinggi benteng Tianhai, Aula Villa, seluruh anggota inti hampir tiba bersamaan. Udara dipenuhi aroma logam dan energi. Pada layar cahaya terpampang informasi yang dikumpulkan, yang Xin tentang distribusi klan Zhurong, struktur energi, struktur ekologi, serta yang terpenting, tingkatan kekuatan tempur mereka. Hantu Api telah mengungkap seluruh informasi tentang klan Zhurong. Sebagai petinggi klan, bahkan sistem pertahanan klan Zhurong pun, ia jelaskan dengan sangat rinci. Peradaban klan Zhurong yang teknologinya tidak terlalu maju, di hadapan yang Xin kini tampak transparan belaka. Zhang Yi duduk di sofa tengah ruang tamu. Armor iblis pengakhiran telah melekat di tubuhnya, membuatnya tampak seperti menara besi hitam yang diselubungi malam, dingin dan mantap. Ini adalah postur kesiapan perang, membuat semua orang merasakan atmosfer pertempuran besar yang akan datang. Paman Yu adalah yang pertama memecah keheningan. Ia menggigit sebatang rokok yang belum dinyalakan, tersenyum sambil bertanya, "Zhang Yi, target kali ini katanya peradaban lagi. Dan peradaban ini baru saja menyerang kota di negara Huaxu kita. Segila itu, kita mau langsung membuka perang antar negara di momen seperti ini." Shusi gemuk membelalakan mata. Agak sulit percaya. Saat ini, berbagai ras peradaban kuno di seluruh dunia bermunculan satu demi satu, mengintai kekuatan 6 generasi manusia. Banyak negara telah meletuskan perang sengit. Menurut sifat Zhang Yi, ia mengira Zhang Yi akan bertahan di kota Tianhai dan tidak kemana-mana. Zhang Yi menoleh, pandangannya sedalam jurang. Benar, nada bicaranya tenang, tetapi setiap kata jatuh seperti bongkahan besi. Jika ingin menyambut perdamaian di masa depan, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun wibawa. Hantam dengan satu pukulan agar 100 pukulan tak datang. Jika kita tidak menjadikan satu peradaban kuno yang telah menyinggung kita sebagai contoh, cepat atau lambat, masalah baru akan datang dengan sendirinya. Ketika kita membunuh Kekaisaran Wuluan, seluruh dunia menyaksikan. Namun sekarang, lebih banyak peradaban kuno telah mengincar permukaan bumi. Kita harus membuat mereka semua menyadari dengan jelas bahwa kita adalah pisau di atas talenan, bukan daging ikan di atas talenan. Oleh karena itu, menjadi kekuatan besar dan bergabung dengan mereka adalah pilihan paling bijaksana. Zhang Yi mengangkat pandangannya, menatap ke arah kota baja di luar sana. Kota Tianhai terlalu sunyi. Mereka mengira kita takut. Sekarang sudah waktunya membuat mereka tahu bahwa kekacauan Tianhai masih ada. Begitu kata-kata itu jatuh, orang-orang di dalam ruang rapat pun mengangguk setuju. Di wajah setiap orang tampak jelas ekspresi kegembiraan. Jarak waktu sejak penaklukan Kekaisaran Wuluan baru sekitar setengah tahun. Pertempuran setengah tahun lalu itu bisa dikatakan benar-benar mendebarkan. Bahkan sekarang, ketika mengingatnya kembali, darah mereka masih terasa mendidih. Apakah sekarang akan membuka perang kedua? Janggut Baili Changqing bergetar, nadanya penuh semangat. Yang mulia tertinggi, maksud Anda adalah menyerang lebih dulu? Zhang Yi tersenyum tipis. Benar, menyerang sebuah peradaban, menegakkan wibawa, menegakkan kepercayaan. Shusi gendut berkedip. Hanya kita yang bergerak? Kali ini tidak mengerahkan kekuatan seluruh negeri. Lawannya adalah ras kuno. Anda bahkan belum memberitahu kami nama ras mereka. Suku Zhurong. Yang Xin angkat bicara. Ujung jarinya bergerak dan gambar pada proyeksi holografik langsung berganti. Makhluk-makhluk yang tersusun dari api, dunia neraka dengan aliran magma, serta raksasa yang terbungkus nyala api, terpampang di hadapan semua orang. Suaranya tetap tenang.
Mereka hidup di lapisan mantel bumi yang dalam, memiliki 3 penguasa penjara api. Semua anggotanya adalah pengguna kemampuan tingkat ksatria dan merupakan kelompok khusus yang seluruh anggotanya memiliki kemampuan elemen api. Aku sudah berbincang dengan kakakku. Mereka adalah ras yang sama dengan ksatria lava emas yang pernah kita temui sebelumnya di mata iblis. Hanya saja, jelas mereka telah merosot dibandingkan masa itu, dan selama bertahun-tahun belum mampu memulihkan vitalitasnya. Bangsa Ark pernah melahirkan sejarah yang sangat gemilang, menekan bangsa Druk yang tak tertandingi selama masa yang panjang. Namun pada akhirnya mereka kalah, diselamatkan oleh Sang Pencipta dalam keadaan mengenaskan. Hingga kini, banyak klan yang terpecah hanya mampu bertahan hidup dengan susah payah. Mereka turun ke daratan dengan sikap angkuh, tetapi tetap tak mampu menutupi akhir nasib mereka sebagai anjing yang kehilangan rumah. Dari titik ini saja, sudah tampak perbedaan besar antara mereka dan bangsa naga pegunungan Kinling. Bagaimanapun juga, bangsa naga pernah secara langsung menyegel dewa raksasa Druk, lalu berdiam diri di dunia ruang dimensi lain. Yang Xin melanjutkan. Berdasarkan intelijen yang diberikan Huogui, skala peradaban mereka sangat besar, tetapi teknologinya tertinggal. Sistem pertahanannya primitif dan bergantung pada sirkulasi energi alam. Paman Yu mengerutkan kening. Artinya, mereka bertempur dengan memanfaatkan lingkungan batuan panas. Benar, yang Xin mengangguk. Di inti bumi, itulah wilayah mereka. Los Defendo. Lukeran menjilat bibirnya. Senyum dengan sedikit kegembiraan terukir di wajahnya. Wilayah, ya? Kalau begitu aku ingin melihat, di hadapan daya tembak kapal pemimpi baru, apakah tubuh batu mereka mampu menahannya? Jika berbicara murni soal daya tembak, kapal pemimpi baru saat ini memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk membuat pengguna kemampuan tingkat ksatria mundur ketakutan. Lukeran merapatkan jari-jarinya. Sang mekanikus super ini selama setengah tahun di bawah pengaturan Zhang Yi, terus meningkatkan seluruh industri militer kota Tianhai tanpa henti. Ia telah mengerahkan kemampuannya hingga batas maksimal, dan sejak lama tak sabar ingin menguji hasil jerih payahnya. 3 kapal perang super siap siaga setiap saat. Setiap kapal dilengkapi 30 meriam utama yang setara dengan meriam besar Tianhai, 200 meriam tambahan, 26.000 senjata otomatis yang mencakup semua arah, serta membawa 500 hulu ledak antimateri. Rudal antimateri adalah versi peningkatan dari Dewa Kematian Cinta, material baru yang dikembangkan sendiri oleh Lukeran dengan daya hancur 100 kali lebih kuat daripada unsur uranium. 1 hulu ledak antimateri dapat sepenuhnya meratakan sebuah kota dengan radius 100 km. Bukan menghancurkan, melainkan benar-benar meratakan. Dewa Kematian Cinta memang memiliki jangkauan kehancuran yang luas, tetapi radius efektifnya hanya beberapa ribu meter. Secara umum, jika bersembunyi di bunker bawah tanah sedalam ratusan meter, seseorang masih bisa menghindari cakupan dayanya. Saat ini, Dewa Kematian Cinta bahkan sulit memberikan kerusakan efektif pada pengguna kemampuan dengan indeks kemampuan di atas 20.000 poin. Karena mereka hanya perlu menghindari pusat ledakan inti untuk selamat. Namun, rudal antimateri mampu sepenuhnya memusnahkan seluruh kehidupan dalam jangkauannya. Senjata pamungkas sejati. Sudah setengah tahun, aku tidak bertarung dengan serius. Aku memang menunggu hari ini. Jangan terlalu cepat bersemangat. Suara Zhang Yi terdengar datar, meski wajahnya menampilkan senyum penuh kasih pada Lukeran. Tatapan matanya yang serius membuat suasana ruang rapat langsung menjadi lebih tegang. Kali ini bukan perang sederhana. Pandangan matanya menyapu semua orang, menatap satu persatu. Ini adalah perang penegakan wibawa, perang pembuktian nama. Kita harus menang besar dalam satu pertempuran, hingga ras-ras kuno lainnya tak berani meremehkan kita. Tentu saja, hasil terbaik adalah memusnahkan seluruh suku Jurong. Karena mereka yang lebih dulu menyerang kita, maka ancaman itu memang harus dihilangkan. Hasil terburuknya adalah memanfaatkan mobilitas tinggi dari kemampuanku yang berbasis ruang untuk bertempur secara gerilya, sebisa mungkin menimbulkan korban terbesar bagi mereka. Setelah setengah tahun persiapan, kekuatan kalian semua telah meningkat pesat.
Kali ini semua harus ikut bertempur. Tak seorang pun boleh mundur. Susi gendut menelan ludah, tersenyum pahit. Bos, setiap kali kamu berkata seperti ini, aku tahu pasti akan terjadi sesuatu yang besar. Zhang Yi sedikit memiringkan kepala, kilatan geli melintas di matanya. Kamu boleh tidak ikut. Jatahmu nanti biar pacarmu saja yang menggantikan. Oh, bercanda apa itu? Mendengar ucapan itu, Susi gendut segera membusungkan dada. Wajah bulatnya dipaksa menampilkan ekspresi tegar. Siapa bilang aku bukan pria tangguh Tianhai? Bertarung! Kalau mati pun, aku harus mati dengan gemilang. Zhang Yi tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Yang Xin-Xin. Integrasi intelijen sudah selesai. Yang Xin-Xin mengangguk. Semuanya telah direkam. Berdasarkan ingatan Huo Gui, wilayah suku Jurong di inti bumi terbagi menjadi 3 lapisan. Bagian terluar adalah Sungai Lebur, lingkaran dalam adalah kota penjara api, dan lapisan terdalam, wilayah inti, adalah kolam suci sumsum api, sumber energi terdalam mereka. Setiap wilayah dijaga oleh satu penguasa penjara api. Kita bisa menyerang secara terpisah. Sangat baik. Zhang Yi mengangguk, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya. Semua orang, bersiaplah untuk memasuki dunia bawah tanah dan bertempur. Ucap Zhang Yi dengan suara rendah. Kita akan menyerang mereka saat lengah. Lagi pula, para bajingan itu pasti tidak menyangka, baru saja menyerang dunia permukaan, kita sudah membalas dengan masuk langsung ke markas mereka. Sikap meremehkan mereka terhadap manusia daratan adalah kondisi paling menguntungkan bagi kita. Tatapan matanya tenang dan tegas, tetapi nadanya menyalakan api semangat juang di hati setiap orang. Mulai hari ini, Tianhai tidak lagi hanya bertahan. Kita menyerang. Pidato Zhang Yi membuat semua orang mendidih oleh semangat dan langsung memasuki kondisi tempur. Pasukan bayangan telah dikumpulkan oleh Deng Shentong dan Baili Changqing. Kini, pengguna kemampuan dengan indeks kemampuan di atas 9.000 poin berjumlah sekitar 500 orang. Di antaranya, para veteran dengan loyalitas tinggi seperti Zhuge Qingting, Xiao Honglian, dan Lu Dahai juga telah melampaui ambang Epsilon. Pasukan tempur Tianhai ini sangat mengerikan kuatnya.